Hola, salam fans Garuda. Nampaknya tetangga sebelah kita yang mengaku-ngaku serumpun itu belum sembuh dari budaya koar-koar dengan sesumbarnya sebelum pertandingan. Karena buktinya sebelum AFF, pelatih timnas putri Malaysia sempat sesumbar dengan pedenya bakal bawa pulang piala ciki itu. Dan seperti biasa, hasilnya bukan trofi yang mereka dapat, malah telur bulat yang mereka bawa pulang lebih cepat. Lagian bukan tetangga namanya kalau nggak koar-koar di awal dan menangis kemudian. Saking timnasnya sendiri nggak sanggup ngalahin kita, akhirnya nggak ada bahan sama sekali buat ngecilin kita. Efeknya cuma prestasi negara lain lah yang bisa mereka banggain buat ngetrol kita. Ya, bukannya apa. Kan jadi teringat waktu timnas putri kita yang nggak punya liga itu ditahan imbang seri sama Kamboja, mereka langsung auto pada keluar goa. Semua dengan mengatakan, Bibi main bola gini hasilnya. Dengan begitu otomatislah alam lagi-lagi menampar mereka agar sadar pada fakta dan kenyataan yang ada. Berkat imbas dari doa buruk mereka sendiri yang nyumpahin timnas kita sebelum Piala Asia. Terbukti setelah itu, timnas senior prianya cuma jadi badut di segala kelompok umur sekaligus di semua ajang kompetisi resmi Asia. Setelah pria yang jadi badut, sekarang giliran timnas perempuannya yang gantian nge-cosplay jadi badut betina. Penghuni juru kunci grup B Piala Ciki yang berakhir dengan 2 kali kekalahan di tangan Kamboja dan Indonesia yang tanpa liga wanita itu. Endingnya hasil telur ceplok tersebut mereka bawa pulang duluan buat bahan lawakan negara-negara ASEAN lainnya, seperti komentar-komentar berikut ini misalnya. Siapa tadi yang bilang di komen lawan Bibi? Ya, seperti ini terdengar macam komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan, no comment, lelaki gagal, wanita pun gagal. Betul lah kata TMJ, individu-individu dalam bola sepak Malaysia lah yang gagal, bukannya bola sepak Malaysia. Dan kocaknya diiyain lagi sama netizen Indonesia. Ada liga pun kalah, berarti emang SDM-nya. Nah, ini keluhan netizen mereka nih, yang ngebanding-bandingin keadaan sepak bola wanitanya yang punya liga itu dengan kita yang nggak ada liga sama sekali. Sembang lebih tak guna, pumpam sana-sini sama jelah kurang resultnya. Lihat sebelah sana tuh, tak ada liga apapun boleh layak. Aduh, tolonglah aku. Dah tak kuat ini kena troll dengan geng sebelah nih. Rasa nak uninstall langsung aplikasi ini. Memang laknat lah, tak boleh langsung bagi muka. Geng tuh dapat bahan bukan sikit-sikit. Rembat kalau tepat, tapi tak menyasar. Nah, ini komen dari orang kita pas timnas putri Malaysia dikalahkan Indonesia. Padahal Indonesia tak ada liga. Memang tak ada guna Bumi Putra nih. Sibuk bercinta dengan Mat Bangla. Habis sudah kebanggaan timnas putra bawah 17 sampai senior tak berguna. JDT pun tadi kalah. Timnas AW pun kena belasa. AIF ASEAN. Dan ini komen netizen kita pas mereka tadi kalah dari Kamboja yang membuat Malaysia harus pulang bawa telur lebih cepat. 1-2 dapat ikan sepat, 1 poin pun tak dapat, 1 gol pun dia juga tak dapat. Sejak saya kenal Malaysia, saya berhenti nonton opera Van Java. Pemainnya bingung, pelatihnya pun bingung, bisa kalah. Yang penting supporter lawan bisa tertawa. Asli, sungguh betapa berat ya jadi Malaysia. Yang terpaksa harus lihat timnasnya serba kalah segala-galanya, dari junior sampai junior, dari tim pria sampai wanita. Semuanya istiqomah jadi kuncen spesialis juru kunci. Kalau kata Rocky Gerung nih, cara menghadapi badut ialah dengan menertawakannya. Sebagaimana mereka menyediain lawakan demi lawakan yang sayang untuk dilewatkan, seperti keluhan mereka yang ingin melengsarkan Midin yang statusnya saat ini menjadi ketum FAM, seperti komen di bawah ini. Min, hang tulislah apapun. Midin orang yang buka tembok tebal. Kalau shot bola ke mukanya dengan tendangan padu Cristiano Ronaldo pun tak akan merasa kesannya. Yang penting fulus masuk pocket gaji besar, allowed, tapi kerja ke laut. Angkat bangku sendiri dengan kejayaan yang entah apa-apa langsung tak mencapai target. Kita penyokong tak ada pilihan lainnya, hanya harap orang-orang yang ada kuasa untuk campur tangan seperti TMJ. Moga boleh melempar dia jauh-jauh dari FAM. Termaksud ahli jawatan kuasa FEM yang tak boleh pakai. Dan dibalaslah sama pendukung Harimau Malaya yang lain. Dia takkan tukar, kecuali bangunan FEM tuh kena bom sekali dengan dia dalam tuh.
Aduh, aduh, saking panasnya lihat Indonesia, saking ngebetnya pengen ngejar kita. Akhirnya mereka pun meniru kita dengan menjadikan kita acuan bagi mereka buat di copy paste. Karena pada faktanya terbukti pasti MG memutuskan berguru langsung dengan Erick Thohir selepas Madampang beberapa waktu lalu, yang seperti kita duga sebelumnya, di mana niat dari pertemuan tersebut rupanya ada udang di balik batu. Di mana secara formal meeting tersebut seolah-olah bertujuan dalam alasan tanda kutip demi memajukan kualitas sepak bola ASEAN. Perasaan dulu gak gitu dah. Dulu waktu kita lagi terpuruk pas lagi masih di era kegelapan, boro-boro ada penjilatan kayak gini. Terutama tetangga sebelah yang gak pernah sudi sparingan uji coba sama kita dengan alasan ranking kita masih di bawah mereka. Tapi kenapa sekarang giliran kita di atas mereka seketika pada ngejilat kemari dengan alasan klasik demi memajukan kualitas bola ASEAN? Alih-alih kerja sama bak rivalitas Plankton dan Tuan Krab, kedua orang tersebut rupanya sedang berupaya menanyakan resep rahasia Krabby Patty pada Erick Thohir. Dan terbukti beneran kan, satu dari keduanya langsung bikin wacana buat nyalip ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Karena rupanya setelah berguru dari King Erick, si putra mahkota dari Johor itu langsung mengadakan pertemuan dadakan ke para stakeholders di sana untuk segera membuat roadmap sebagai bentuk visi misi dan ambisi mereka untuk segera menyalip King Indo. Ya, bukannya apa, karena kan seperti yang kita duga, alih-alih ngomongin kemajuan sepak bola ASEAN sekaligus bidding tuan rumah bersama Piala Dunia 2034, rupanya ada misi terselubung di balik pertemuan TMJ dengan ketum Pak ET, yang tak lain dan tak bukan ternyata mencontek apa yang dilakukan Erick Thohir dalam membangun percepatan transformasi sepak bola Indonesia. Narasi ini bukan dibuat sekedar asumsi, tapi mereka sendirilah yang membuktikan diri dengan secara terang-terangan menunjukkan niat aslinya demi menandingi posisi Indonesia saat ini. Faktanya seperti yang dilansir dari akun media sosial ASEAN Football yang menyatakan betapa kepanasannya Malaysia yang tak tahan berada di bawah tapak kaki Indonesia. Begini statementnya, revolusi sepak bola Malaysia akan diluncurkan pada bulan Desember plus. Persatuan Sepak Bola Malaysia atau FAM sedang bersiap untuk meluncurkan proyek inovatif yang bertujuan untuk merestrukturisasi sepak bola Malaysia dan mengangkat Harimau Malaya tim nasional Malaysia ke tingkat yang lebih tinggi. FAM sedang menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan Tunku Ismail Putra Mahkota Johor bersama perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Negara Bagian untuk menyelesaikan struktur dan kerangka operasional untuk unit manajemen baru yang didedikasikan untuk Harimau Malaya. Bau-baunya kayak pengen ngekudeta Midin nih. FAM tengah aktif merekrut sekelompok pemain warisan Malaysia yang saat ini bermain di luar negeri. Emangnya ada? Kayak beneran udah yakin punya aja yang grade A. Bukannya selama ini biasanya cuma modal ngeklaim. Siapa aja ditunjuk diakuin sebagai pemain yang masih punya ikatan darah dengan negaranya. Perombakan struktural ini dipandang sebagai respon langsung terhadap keberhasilan pesaing regional, khususnya Indonesia yang tim nasionalnya tengah mengalami kemajuan signifikan di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Malaysia bermaksud melampaui pencapaian ini dengan menerapkan perubahan besar-besaran. Mantan asisten manajer Harimau Malaya, Datuk Kamarul Arifin Muhammad Sahar, yang telah terlibat dalam diskusi seputaran struktur baru tersebut, menyatakan keyakinannya terhadap potensi transformatif proyek tersebut. Seperti yang saya katakan, kami mengikuti dengan seksama apa yang akan diumumkan pada tanggal 15 atau 18 Desember. Pengumuman ini akan menjadi pengubah permainan bagi bola sepak Malaysia. Lihat betapa terobsesinya mereka pada kita. Di situ headline-nya struktur baharu. Harimau Malaya bakal cetus fenomena atasi Indonesia. Cuma ya itu tadi, warganya masih aja denial. Mereka menolak. Tak patut Malaysia nak cemburu sebab 11 player Indonesia cukup banding 1 Arif Aiman. Ada lagi yang mengatakan tak perlu cemburu pun, kehebatan Arif Aiman seorang merangkumi semua player Indonesia. Kita patut bersyukur Arif Aiman dilahirkan di Malaysia. Tak perlu cemburu pun, Arab Saudi memang lemah lawan tim Eropa. Arif Aiman seorang je boleh tapau tim Belanda grade A. Lagipun kita ada bidding. Nah, ini yang lagi kocak. Tiada perasaan cemburu pun. Biarlah kami sendirian di sini. Kami bangga dengan liga kami. Peduli apa sama World Cup? Saking novnya ya, mereka cuma bisa banggain liga, abis itu mereka gak peduli Piala Dunia. Ya karena itu bukan level mereka. Tapi ada sih yang jujur, mereka mengatakan sejujurnya jealous tengok gameplay tim Indonesia. Mereka lebih jauh maju ke hadapan jika nak dibandingkan tim Malaysia kita. Dengan fenomena mereka yang tidak konsisten itu ya otomatis dibalas lah sama netizen kita kan. Dengan kata lain, plagiat King Indo. Sukanya tiru-tiru, heran. Apapun makanannya, minumnya, ludah sendiri. Ilar TMJ, kopi cap Erick Thohir.
Makanya jadilah negara besar dan punya identitas bangsa, bro. Jangan jadi bangsa tak punya identitas negeri yang selalu mengekor Indonesia. Malaysia ekor Indonesia, copy and paste. Bayangin warganya suka ngatain timnas Indo, timnas Belanda. Sekarang malah mau ikutan nyari pemain keturunan buat melampaui Indonesia. Yang penting kita dulu meniru kemudian. Ya, begitulah pola tetangga kita. Tanpa harus menyebut nama, kita yakin kita berpikiran ke satu tujuan negara yang sama. Rupanya mereka nggak belajar dari pengalaman. Karena pada faktanya kemarin, apapun yang mereka tiru dari kita, nggak ada satupun yang cocok diterapin di negaranya. Ya, jujur aja, sekalipun TMJ yang pegang itu FEM, tetap aja nggak bakal sekuat Erick Thohir dengan PSSI-nya. Karena realitanya, secara pattern, kita lebih terstruktur dan terukur. Nggak kayak negara FOMO 1 itu, yang bisanya cuma iri kalau nggak ngeklaim, ya ikut-ikutan. Walau pada faktanya dia putra mahkota, tapi apalah sebuah gelar itu kalau nggak punya koneksi sekuat dan seluas Erick Thohir. Lu memang bangsawan di Malaysia, tapi lu bukan siapa-siapa di mata FIFA. Apalagi pengalaman ketum kita pegangnya ini tim Serie A, sekelas Inter Milan, bukan JDT, yang asalnya aja cuma dari Liga Tani itu. Sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas rutinitas lawakan demi lawakan dari jiran cabang Perindavan. Terima kasih telah menonton, leave your comment below, see you and thanks for watching.